kita akan dipimpin oleh saya, Bu Eli, dan Ibu Marni. Nah, anak-anak, sebagai rasa syukur kita, ayo kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat pujian pada hari Ahad ini. Nah, sekarang anak-anak boleh duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi, bertemu dalam kasih-Nya. Sebagai
beriring persembahan kita akan memuji, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang waktunya mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dulu dengan pujian bagaikan bejana. Anak-anakku sekalian, mari kita mau membuka Alkitab kita. Hari ini kita akan membaca dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17. 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17. Nah, ayat nas kita terambil dari ayat yang ke-16. 2 Samuel pasal 7 ayat 16. Sebelum kita membaca, mari kita bersama-sama lebih dahulu berdoa minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur saat ini ya Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, pimpin kami dan berkatilah kami agar kami benar-benar mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan berkati juga hamba-Mu ini ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau menolong hamba-Mu ini dan melengkapi segala kekurangan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah anak-anak, kita akan membaca nas kita pada hari ini. Sekali lagi 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-16 yang bunyinya demikian. Aku akan mengokohkan, ya. Tuhan akan mengokohkan di sini. Keluargamu dan kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya di hadapanku, dan tatahmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Inilah ayat hafalan kita pada hari ini. Nah, judul cerita kita hari ini yaitu Janji Tuhan untuk keluarga Daud dan kerajaannya. Anak-anak, seandainya Oma menyuruh kalian membuat gambar rumah Tuhan atau gambar gereja, kira-kira kalian akan membuatnya seperti apa? Tentu kalian akan membuatnya yang terbaik, bukan? Nggak mungkin kita akan membuat asal-asalan aja. Kita pasti pengen buat gedung gereja yang bagus, ya, yang ada salibnya, yang ada tamannya, pasti seperti itu kan? Nggak mungkin kita akan membuat asal-asalan karena ini rumah Tuhan. Nah, ini ada gambar. Bagus ya gambar gereja ini. Kelihatannya bersih, ada tamannya, halamannya luas, senang ya lihatnya. Nah, kalau yang ini, wow, ada menaranya, ada tangganya, ada tamannya, bagus sekali ya. Atau kita lihat lagi yang ini, mungkin kita akan bilang, wow, megah sekali, mewah sekali. Kapan ya kita bisa punya gedung gereja seperti ini? Mungkin seperti itulah harapan kita kalau kita disuruh membuat rumah Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah mendengar cerita tentang seorang anak gembala yang diangkat menjadi raja. Siapa yuk? Raja siapa? Pasti Raja Daud. Kamu bayangin ya, dari mengembalakan domba, pipinya kemerah-merahan, badannya kecil, tapi dia diangkat oleh Tuhan menjadi seorang raja. Dia tinggal di istana. Raja Daud ini memang dia senang jadi raja dan dia tinggal di istana. Tahu istana kan? Kalau kita bilang istana, kita tuh membayangin gedung yang besar, tinggi. Mungkin kalian kalau ke Jakarta pernah kan lewat istananya Pak Presiden, gedungnya kokoh ya, tapi kita belum pernah lihat dalamnya. Tapi mungkin kalau kita nonton televisi kita bisa lihat dalamnya bagus, pemandangannya bagus ya. Nah sama istananya Raja Daud ini, dia gedungnya kokoh sekali dari kayu aras zaman dulu itu kayu yang termahal. Lantainya dari permadani yang tebal, itu empuk kalau diinjak. Pokoknya mewah sekali. Terus Raja Daud bilang, aku tinggal di tempat yang seperti ini, mewah, megah. Sedangkan rumah Tuhan terbuat dari apa? Hanya dari sebuah tenda atau kemah. Tahu kan tenda atau kemah yang kalau kita pramuka ya, itu tahu. Nah, di dalam kemah itulah tersimpan tabut perjanjian yang dibuat untuk orang-orang beribadah. Bolehlah kita katakan itu rumahnya Tuhan. Jadi bayangannya Raja Daud ini, kok rumahku dengan rumah Tuhan kayak langit dan bumi ya, jauh sekali perbedaannya. Terus dia berpikiran, bagaimana kalau saya membuat rumah Tuhan seperti istana ini. Terus dia panggil ya seorang nabi, yaitu Nabi Nathan. Nabi Nathan, aku punya ide pengen membangun rumah Tuhan. Kamu ingatkan rumah Tuhan seperti apa? Oh iya, saya pengen bangun rumah Tuhan yang bagus, yang indah. Bagaimana pendapat kamu? Oh boleh, katanya. Oh ya sudah. Tapi apa yang terjadi? Nathan didatangkan oleh Tuhan. Tuhan berfirman, Nathan,
kamu beritahu kepada Daud bahwa aku tidak mau dibuatkan rumah. Karena rumah megah dan indah itu tidak penting bagiku. Yang penting aku ingin Raja Daud itu mengingat segala kebaikanku dan penyertaanku di dalam hidupnya. Kira-kira kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan kepada Daud itu apa? Masih ingat? Yang pertama ya, dari Daud jadi seorang pengembala domba, dia diangkat jadi raja, itu karena siapa? Karena Tuhan kan? Atau kalian masih ingat juga cerita tentang Daud yang kecil melawan seorang Goliat yang tinggi besar, hanya dengan sebuah ketapel dia bisa mengalahkannya, sehingga dia menang dalam peperangan. Itu karena siapa? Karena Tuhan kan? Karena kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan kepada Daud. Masih ingat juga waktu Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul sampai tibalah di sebuah gua. Saul waktu itu mau membuang hajat. Tahu nggak kalau Raja Saul itu di dalam gua itu ada Raja Daud? Dia nggak tahu. Dia masuk. Ketika dia masuk mau membuang hajat, dengan diam-diam Daud mengambil sedikit atau sepucuk bajunya itu, sedikit aja dia bawa. Nah, begitu Raja Saul keluar, dia bilang apa? Ini jubah siapa? Nah, seandainya Daud itu jahat, karena dia tahu Saul itu mau membunuh dia, saat itu Raja Daud juga bersama pengawal-pengawalnya bisa menghabisi Saul, tapi dia tidak mau. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus membalas kejahatan dengan apa? Dengan kebaikan. Nah, jadi disitulah Saul malu, ya, dia merasa kalah dengan Daud. Kenapa Daud bisa seperti itu? Itu juga semua adalah pertolongan dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan yang sudah baik kepada Daud dan selalu menyertai Daud. Inilah kebaikan-kebaikan Tuhan kepada Daud. Itu yang diinginkan Tuhan, bukan rumah yang mewah, bukan rumah yang megah yang Tuhan inginkan, tapi Tuhan ingin supaya Daud itu menjadi orang yang taat kepada Tuhan untuk mengingat segala kebaikan Tuhan, sehingga dia tahu siapakah dirinya. Kalau tidak ada Tuhan, kalau tidak taat kepada Tuhan, semua tidak bisa terjadi. Nah, anak-anak, kita juga selalu diajarkan bahwa kita harus taat kepada orang tua, terutama kepada Tuhan. Nah, ada satu ilustrasi begini. Ada seorang anak, kita sebut aja si Budi. Budi ini kalau pagi lihat temannya naik sepeda, kemudian dia juga dalam hatinya pengen, ya, kok saya nggak punya sepeda ya? Saya meminta sama Tuhan lah, dia berdoa. Tuhan, Budi pengen punya sepeda, tolong ya Tuhan, amin. Besoknya dia lihat papa sama mama lagi duduk, dia bilang, papa, boleh nggak sih Budi minta sesuatu? Boleh nak, kamu minta apa Bud? Gini loh Pak, aku pengen sekali punya sepeda. Gimana Pak kalau papa beliin aku sepeda? Kata papanya gini, Budi, papa nih sebetulnya bukan tidak mau membelikan kamu sepeda. Bukan papa tidak punya uang, memang papa punya uang, tapi uang ini hanya cukup untuk kehidupan keluarga kita. Uang ini papa akan pakai untuk bayar kamu sekolah, untuk beli beras, untuk kasih mama uang sayur, untuk bayar listrik, untuk bayar telepon. Itu hanya cukup untuk keluarga kita. Kalau papa punya uang lebih, nanti papa mau memberikan kamu sepeda. Mengerti Budi? Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Kan Budi udah diajarkan sama Bu Guru supaya taat sama orang tua. Jadi Budi mau taat sama Papa. Kalau Papa udah punya uang, Budi percaya Papa memberikan Budi sepeda. Budi marah nggak sama Tuhan? Enggak. Budi nggak marah. Budi juga bilang sama Tuhan, Tuhan mungkin ini belum waktunya saya punya sepeda. Nanti kalau sudah waktunya Tuhan, pasti saya dapat sepeda. Atau ada teman kamu yang SMP, ya, dia kepengen apa? Sepeda motor.
Kalau lihat teman-temannya pada naik sepeda ya, pada naik motor ya, aku juga pengen loh naik motor. Kalau punya motor kan enak, kalau disuruh mama seret pasar sampai, seret sana sampai. Minta sama papa lah, papa boleh nggak sih pak aku dibeliin motor? Wah, papanya kaget, dia baru SMP kelas 1. Bayangin aja kali umurnya 13 tahun. Aduh, nah bukannya papa nggak mau beliin loh, tapi kamu harus ingat kamu tuh umur berapa. Kalau kamu punya motor, berarti harus punya apa? Punya SIM, surat apa, izin motor kan? Nah, kalau nggak punya SIM, kamu nggak bakal boleh naik motor. Karena kalau ketemu polisi, kamu akan ditangkap. Karena umur kamu belum 17. Nanti kalau kamu udah umur 17, kamu baru boleh naik motor. Baru papa beliin motor. Oh gitu ya pak? Oh ya udah apa, nggak apa-apa. Nah marah nggak Budi? Marah nggak si anak yang minta motor ini? Enggak. Dia sudah ingat, taatlah kepada orang tua, taatlah kepada Tuhan. Jadi kita tidak boleh membantah orang tua. Kita harus taat sama orang tua. Nah anak-anak, hari ini kita diajarkan sama Tuhan untuk selalu taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Kita harus mengingat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan orang tua kita yang setiap hari memelihara kita. Dia bertanggung jawab atas diri kita. Dia tidak akan membiarkan kita kesusahan. Dia tidak akan memberikan kita sampai kita menangis. Orang tua selalu menjaga kita dengan baik. Nah hari ini kita sudah diajarkan sama Tuhan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah bagi anak-anak harus rajin membaca firman Tuhan, terutama yang setiap malam sudah mengikuti pemahaman Alkitab. Jangan malas, kita terus semangat, tetap semangat untuk tetap mengikuti firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari anak-anak kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena Tuhan sudah berfirman kepada kami, dan di mana Tuhan sudah mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Jadikanlah kami semua ya Tuhan menjadi anak-anak yang baik, yang selalu dengar-dengaran pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, tadi kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Oni. Nah dari firman tadi, anak-anak mendengarkan pesan apa dari firman yang disampaikan Ibu Oni? Ya, tadi kita di situ dikatakan untuk selalu taat, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan kita harus menuruti apa kata orang tua kita. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita angkat pujian. Ku cinta keluarga Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik,
Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau senantiasa mengajarkan kami untuk selalu taat dan setia kepadamu. Kami mau belajar ya Tuhan, mau membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman-Mu setiap hari, agar kami dapat bertumbuh sesuai dan seturut dengan kehendak. Tuhan Yesus, kami sudah selesai beribadah. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan pimpinan-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai bertemu lagi minggu depan.